lihat perlahan, bahkan ada yang tetap berada di tempatnya karena menunggu bagaimana kondisi rekan-rekan mereka yang berada di baris terdepan yang dekat sekali dengan panggung orasi utama. Adik, perlu kami informasikan bahwa kondisi ini masih terus diupayakan oleh pasukan gabungan, Polri utamanya yang berada di baris depan. TNI tadi sudah beberapa kami melihat ada yang mencoba untuk membackup, namun memang kepadatan di pintu keluar dari Silang Monas di mana posko dari pasukan gabungan TNI sebagian besar berada di dalam Silang Monas ini cukup terhambat pergerakannya pada saat mereka harus menuju ke barikade utama membackup rekan-rekan kepolisian. Upaya perlawanan tentunya kita tidak harapkan begitu agresif dari para pengunjuk rasa karena memang diharapkan ini bisa berakhir malam hari ini, tidak lagi menimbulkan dampak-dampak lanjutannya yang bisa merugikan satu atau dua pihak yang berada di sekitar aksi unjuk rasa pada hari ini. Ade, dari tempat saya berada ini saya melihat ada satu mobil taktis karena memang ada beberapa mobil taktis yang dijadikan titik orasi. Selain titik orasi utama tadi ada satu mobil taktis yang cukup besar yang berada di dekat kami di sisi Jalan Merdeka Barat dekat dengan pagar Silang Monas ini bergerak mundur. Ada dua saat ini yang terlihat bergerak mundur. Bisa saja ini sebagai imbas dari letupan gas air mata yang masih terdengar dari jarak kami berada sekitar 100 meter dari panggung orasi utama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk antisipasi yang mungkin bisa dikatakan cukup efektif sehingga memukul mundur beberapa masa pengunjuk rasa yang masih memaksa untuk masuk lebih dekat dengan area ring 1 Istana Negara. Dalam kaitannya pembicaraan yang sudah disampaikan tadi, kami menyampaikan dalam beberapa informasi baik saya maupun Zaki Arfan disebutkan bahwa hasilnya dalam 2 minggu ke depan akan ada upaya yang lebih intens fokus terhadap prosedur atau proses hukum yang terkait dengan kasus yang merupakan polemik yang berkaitan dengan calon gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Dan sebagian besar tentunya dari para pengunjuk rasa ini bisa menerima itu harus diorganisir dengan baik karena pada saat suasana semakin malam seperti ini, Ade, tidak menutup kemungkinan rentan sekali untuk kemudian para provokator dalam tanda kutip melakukan aksi-aksi yang mungkin tidak kita inginkan. Karena ada beberapa titik orasi tadi yang cukup harus diwaspadai karena rentan berada jauh dari pusat pengamanan dari pasukan gabungan. Ada beberapa mikrofon dari titik orasi tersebut yang bisa diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, itu sudah diantisipasi sendiri oleh para pengunjuk rasa. Baik, ya Rifai, terima kasih untuk sementara. Nanti kita akan tunggu lagi informasi atau update dari Anda dan mudah-mudahan kita juga menagih komitmen dari para koordinator atau. Saya ini memang kericuhan terjadi di depan Istana Merdeka, yakni di Jalan Medan Merdeka Utara. Tadi bisa kami hitung sekitar belasan atau mungkin bahkan sampai puluhan kali ini gas air mata ditembakkan kepada kumpulan massa yang ada di depan Istana Merdeka. Bahkan Ade ini saya berjarak sekitar 200 meter Ade dari tempat gas air mata ini ditembakkan, namun kami para awak media yang meliputi istana maupun juga pas pampres. Baik, di kondisi di bundaran Bank Indonesia sama masih banyak konsentrasi peserta aksi yang berada di sekitaran bundaran Bank Indonesia. Peserta aksi berkumpul sebelum sholat maghrib berjamaah dan mereka melaksanakan sholat maghrib berjamaah di bundaran Bank Indonesia. Karena banyaknya peserta aksi yang berada di sekitaran bundaran Bank Indonesia, lantas sholat berjamaah dilakukan secara bergantian. Kemudian usai sholat berjamaah maghrib di sekitaran bundaran Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan khutbah dan jalur Gambir menuju ke arah bundaran Bank Indonesia menuju ke arah Tamrin. Arus lalu lintas yang berada di situ sudah kembali dibuka untuk kendaraan yang akan melintas, namun untuk jalur lainnya yakni dari bundaran Bank Indonesia menuju ke Gambir ataupun dari sebelah lajur lainnya dari Jalan Medan Merdeka Selatan masih dipenuhi oleh peserta aksi. Sampai dengan pada malam hari ini
peserta aksi masih terus berada di bundaran Bank Indonesia, malah justru mereka akan tetap berada di sini sampai tuntutan mereka dipenuhi. Divi? Windy, kalau kita tadi lihat bahwa orasi masih terus dilakukan begitu. Nah, apakah hasil kesepakatan antara wakil peserta aksi dengan pemerintah yang kita tahu diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ini sudah disampaikan tidak kepada peserta aksi yang berada di bundaran Bank Indonesia? Baik. Sampai dengan saat ini yang kami ketahui bahwa hal tersebut sudah disampaikan, namun mereka menuntut lebih karena mereka tidak menginginkan adanya perwakilan dari pemerintah yang mewakili pertemuan antara para peserta aksi dan juga dari perwakilan dari pemerintah. Mereka menginginkan kepala negara yang merupakan pimpinan yang mengambil keputusan. Begitu, sampai dengan saat ini mereka juga menginginkan adanya kepastian dan seperti halnya titik-titik lainnya, peserta aksi masih terus berada di beberapa titik, baik itu di Istana Merdeka, Kemenkopolhukam, dan pantauan kami di saat-saat ini adalah di Bundaran Bank Indonesia. Mereka menginginkan adanya kepastian lebih lanjut, namun sampai dengan saat ini meskipun sudah ada perwakilan, sebagian dari peserta aksi memilih untuk pulang mengarah ke Masjid Istiqlal, namun sebagian besar lainnya mereka justru tetap bersikeras untuk melanjutkan aksi damai 4/11. Divi. Jadi artinya ini Anda dapat informasi kalau misalkan para peserta aksi ini akan tetap bertahan di lokasi yang sekarang mereka tempati, atau mungkin ada tempat lain seperti Istiqlal, atau kemudian juga sempat DPR juga menawarkan diri sebagai rumah rakyat untuk menampung peserta aksi? Baik, berdasarkan penjelasan dari salah satu pihak yang melakukan orasi ataupun menyampaikan aspirasinya, mereka menyatakan bahwa di titik inilah salah satu titik yang akan menjadi titik bagi para peserta aksi untuk tetap bertahan sampai dengan mereka mendengarkan pemerintah mendengarkan tuntutan mereka. Sampai dengan saat ini pun mereka yang berada di bundaran Bank Indonesia, mereka tetap akan di sini, namun Bundaran Bank Indonesia bukanlah titik satu-satunya bagi peserta aksi untuk berkumpul. Ada beberapa titik lainnya tentunya. Divi. Baik, Windy. Dan dari Bundaran Bank Indonesia kita menuju ke kantor Presiden. Ada Ramlan Hakim di sana. Ramlan, informasi terbaru apa yang dapat Anda sampaikan dari kantor Presiden, Ramlan? Baik Divi dan juga pemirsa, ketika tadi saya berada di Istana Merdeka, tepat berada di depan Jalan Medan Merdeka. Kali ini saya sudah bergeser dari sana, sekarang saya berada di Istana Negara Jakarta. Dan di sini merupakan memang tadi sempat digunakan oleh beberapa para demonstran untuk melakukan aksi demonstrasi di sini. Ada 3 titik, yakni di Jalan Veteran 3, Jalan Veteran, dan juga Jalan Juanda. Malam hari ini, pasca tadi telah diterimanya salah seorang atau beberapa orang perwakilan dari demonstran masuk ke dalam Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Wakil Presiden, dan di sana mereka banyak berdiskusi tentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Kini aksi para massa yang tadi sempat berkumpul di 3 titik ini saat ini sudah meninggalkan lokasi. Memang dari titik ini tidak banyak massa yang berkumpul, namun tadi sekitar pukul 5 sore banyak sekali massa yang melewati jalur ini, hingga mereka juga sempat melakukan aksi unjuk rasa di titik-titik, yakni di Jalan Veteran 3, Jalan Veteran, dan juga di Jalan Juanda. Dan hingga saat ini seluruh massa telah kembali ke 3 jalan ini, yakni Jalan Veteran 3, Jalan Raya Veteran, dan juga Jalan Juanda telah dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk berlalu lalang, baik dari kedua arah. Memang kami pantau tidak ada kendaraan yang bisa dikatakan adanya kemacetan di kedua titik di Jalan Veteran dan juga Jalan Juanda di tempat saya mengabarkan kali ini. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Divi, di studio. Ya, Ramlan, apakah ada informasi, kita ketahui bahwa
peserta aksi masih terkonsentrasi di Istana Merdeka? Kemudian apakah dari perwakilan pemerintah ada himbauan atau seperti apa, Ramlan? Memang tadi sekitar 10 menit yang lalu ketika saya berada di Istana Merdeka, saya masih melihat adanya para peserta aksi yang bertahan di sana. Dan tadi usai bertemu, beberapa perwakilan dari peserta aksi ke dalam Istana Kepresidenan, perwakilan dari pemerintah, yakni kepolisian, Bu Rafli Amar, menyatakan bahwa mereka memberi kesempatan bagi perwakilan peserta aksi yang telah masuk ke dalam untuk memberikan pengertian kepada para koordinator lapangan yang berada di lokasi-lokasi demonstrasi saat itu, dan mereka masih memberikan kesempatan bagi para koordinator lapangan untuk membubarkan massa pada malam hari ini agar jalan dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat, tepatnya pada besok hari, Divi. Baik, Ramlan Hakim atas laporannya, dan kita akan melihat pantauan terkini di lokasi aksi damai 4 November. Ini adalah kondisi terkini di Medan Merdeka Barat.